Niatnya tayamum terbagi menjadi 3 atau 3 derajat. Satu untuk sholat fardu dan yang seirama, semakna, senyawa. Sholat fardu, tawaf fardu, khutbah Jumat. Niki yang seanu tingkat pertama. Tingkatan kedua sholat sunat dan termasuk fardu kifayah. Sholat sunat di fardu kifayah, sholat janazah, sholat sunat duha, sholat sunat witir, sholat sunat tasbih dan sholat sunat lain. Tingkatan ketiga yaitu satu grup termasuk untuk kumpul dengan suami bagi istri yang haid, untuk menyentuh Quran bagi orang yang tidak punya hadas kecil. Orang yang punya hadas kecil untuk baca Quran ketika hadas besar, sujud syukur, sujud tilawah. Ini tingkatan kepinten 3. Dari 3 tingkatan ini, manakala panjenengan niat untuk yang pertama, berarti niat ingsun tayamum untuk ngelakoni sholat fardu. Ini boleh fardu 1, tidak boleh fardu 2, terus boleh melakukan tingkatan yang kedua, berarti ngelakoni sholat sunat seberapa saja, tidak ada ukurannya, sak keseli, sak mau ini sak keseli terserah pun, termasuk sholat jenazah. Dan setelahnya itu boleh juga yang ketiga, mari sholat jenazah, sholat sunat, terus mari ngoten sujud syukur, sujud tilawah, terus kumpul karo bojo. Tayamum 1 berbagai macam fungsi kalau mengambil yang teratas. Kalau mengambil yang tingkat nomor 2, niat ingsun tayamum biar boleh sholat tahiyatul masjid karena akan baru masuk masjid, atau biar boleh sholat witir. Hanya boleh melakukan kesunatan-kesunatan sholat beraneka ragam macam, sholat sunat beraneka macam termasuk fardu kifayah. Tidak boleh melakukan tingkat yang pertama sholat fardu, tapi setelahnya ini boleh melakukan tingkatan yang ketiga. Yang ketiga itu sujud syukur, sujud tilawah, baca Quran, megang mushaf. Yang terakhir kumpul karo bojo. Itu tingkatan yang ketiga. Kalau tayamum dengan niat diperbolehkan untuk melakukan yang nomor 3, niat ingsun tayamum ben oleh kumpul karo bojo misale. Iki boleh tingkatan yang ketiga saja. Sujud syukur, sujud tilawah, baca Quran, pegang mushaf, kumpul karo bojo. Tidak boleh melakukan sholat sunat, apalagi sholat fardu. Yes. Berarti ketika meletakkan tangan pada tempat pada debu, niat nawaitu tayamum alistibahati sholatil mafrudoh, niat ingsun tayamum biar diperbolehkan sholat fardu. Mari ngoten diusapkan wajah, kemudian menyentuh lagi, diusapkan kedua tangan. Batasnya kedua tangan bagaimana? Menurut Imam Syafi'i sampai pada sikut. Nanti slide, pada sikut. Nah, kenapa kok pada sikut? Padahal dalam ayatnya tidak ada kejelasan, hanya famsaku biwujuhikum wa aidikum, dikiaskan dengan wudu dan dikoyiti dengan dikiaskan pada wudu.
dalam wudu ada batasnya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum. Aku ilal marafiqi nanti langsung. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dalam bab wudu ana batase, tayamum samakan. Wis. Tapi kalau Abu Hanifah enggak. Wong itu hukumnya enggak sama kok disamakan. Kalau dari Syafi'i kan hukumnya enggak sama kan penyebabnya sama. Sebabnya yaitu hadas. Kalau menurut Hanafi jangan disamakan karena memang hukumnya berbeda. Lalu bagaimana? Kalau enggak disamakan berarti dalam wudu silakan basuh sampai dengan 2 siku. Dalam tayamum cukup tangan gitu saja, tidak usah sampai siku ya pokok belak. Ya dan tak mencukup. Arti tangan itu gelugel pada di atas ya. Ugel-ugel itu sudah cukup itu menurut Hanafi. Niki carane tayamum. Nah, kemudian untuk tayamum itu ya sampai datang debu, sampai membantu pada wajah semuanya dengan rata tapi tidak harus yakin, dan tangan bisa mengambil debu-debu yang ada di kaca, di dinding-dinding. Ini karena debu ini langsung bisa begitu saja, cukup. Tidak harus menjemur debu banyak, itu enggak. Di kaca, di di pintu, di dinding itu bisa. Pokok yang penting 2 kali pukulan, 2 kali pukulan. Nah, ini carane tayamum. Kemudian di dalam mengusap tangan, untuk usapan yang pertama kesunatan melepaskan cincin, tapi di dalam mengusap yang kedua cincin harus dilepaskan. Kenapa? Kalau dalam wudu tidak harus dilepaskan, karena kalau wudu memang air itu sangat lembut, bisa masuk di sela-sela cincin. Tapi kalau di dalam tayamum wudu debu nggak bisa nyelonong. Nah, makanya harus dilepaskan. Kalau nggak dilepas ya diusap terus di pucuk, letakkan di pucuk, terus yang itu diusap terus diletakkan lagi, melangel ya. Nah, langsung lepas saja, tidak masalah. Wes, batalnya tayamum adalah semua perkara yang membatalkan wudu dan ditambah. Kalau tayamum karena tidak ada air, terus melihat air sebelum melaksanakan sholat. Ditambah di ketika sebelum aku tayamum disebabkan tidak ada air, terus sebelum sholat melihat air atau menduga ada air, tayamumnya batal. Wis, paham Bu? Tapi kalau melihatnya air dalam waktu sholat, dilihat. Tadi kan sholat ada yang wajib mengulang, ada yang tidak. Ketika sholatnya itu disebabkan tidak ada air dan sholatnya wajib mengulang, ini batal walaupun di tengah sholat. Tapi kalau sholatnya tidak wajib mengulang, seperti halnya sholatnya di tempat yang tidak biasa ada air, kemudian di tengah-tengah sholat ternyata ada air, batal. Gak batal. Paham Bu? Bu? Ayo ngantuk. Gak batal. Dan sholat yang wajib mengulang karena tayamum ini tidak boleh menjadi imam untuk orang yang tidak wajib mengulang. Artinya syaratnya imam itu sholatnya sah dan tidak wajib mengulang. Berarti sholat yang tidak sah atau sholat yang
wajib mengulang, tidak sah jadi imam. Wis niku batali tayamum. Batali wudu lho pira ya sini kok papat ono batali wudu nek. Nah, batali wudu ono papat yaitu hilangnya akal, tidur tidak menetapkan pantat, sentuhan laki-laki dan wanita dalam keadaan yang sama besarnya selain mahram, menyentuh keluarnya sesuatu dari salah jalan dua, dan menyentuh farji walaupun miliknya sendiri dengan batinnya epek-epek. Kalau dengan punggungnya epek-epek gak apa-apa. Atau jadi dikukur-kukur itu nggak boleh, itu kan batal wudunya. Kecuali kalau lek ngukur di bawah di luar kurungannya nggak masalah ya. Nah, itu yang membatalkan itu kalau ngukurnya itu tangannya dimasukkan dalam kurungan sehingga menyentuh langsung megang manuknya. Kalau ngukur di kurungannya nggak apa-apa. Itu namanya bukan mengukur, bukan menggaruk manuk, tapi menggaruk kurungan, nggak masalah. Pun